Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Rizka Hasani dengan NIM 24370090. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar pemrograman saya tentang aplikasi dengan menggunakan pemrograman modular. Pada tugas ini saya membuat aplikasi pencatatan pengeluaran. Program pencatatan pengeluaran ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi dengan cara mencatat dan memantau pengeluaran mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat, dan menyimpan data pengeluaran secara praktis dan mudah. Data pengeluaran disimpan dalam file teks dalam format CSV, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan memuat pengeluaran sebelumnya. Terdapat beberapa fitur utama dari program ini. Yang pertama yaitu menambah pengeluaran. Pengguna dapat memasukkan informasi tentang pengeluaran termasuk tanggal, kategori, dan jumlah uang yang dikeluarkan. Yang kedua, melihat pengeluaran. Program dapat menampilkan daftar pengeluaran lengkap dengan informasi tanggal, kategori, dan jumlah yang dikeluarkan. Selain itu, total pengeluaran juga akan dihitung dan ditampilkan. Yang ketiga yaitu menyimpan dan memuat data. Data pengeluaran disimpan dalam file teks yang dapat dimuat kembali ketika aplikasi dibuka kembali. Di sini terdapat 3 menu yaitu tambah pengeluaran, lihat pengeluaran, dan keluar. Saya memilih tambah pengeluaran maka diminta untuk menentukan tahun. Sini saya membuat 2025, bulan Mei, tanggal 18. Dan minta menginputkan kategori. Di sini saya menyebutkan kategori untuk makan dan jumlah pengeluarannya itu 50.000. Pengeluaran berhasil ditambahkan. Tadinya saya ingin menambahkan lagi pengeluaran tahun 2025 bulan Juni tanggal 17. Kategorinya itu untuk tugas, untuk penyempurnaan tugas dan lain-lainnya. Itu jumlahnya di sini 100.000. Pengeluaran masih ditambahkan. Lalu saya dapat melihat daftar pengeluaran yang sudah ditambahkan itu dengan memilih menu 2. Maka kami tampilkan di sini daftar pengeluaran makan. Oh, mohon maaf sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk menginputkan karena program ini menjalankan dengan menyimpan data tersebut dalam file, maka ketika aplikasi ditutup dan dibuka kembali akan memuat kembali file sebelumnya. Maka data yang saya coba sebelumnya tersimpan. Lalu jika saya di sini terdapat total pengeluarannya. Lalu jika saya memilih 3 akan otomatis mematikan program dan program terselesaikan. Lanjut saya akan menjelaskan di bagian programnya. Yang pertama itu ada import library. Pertama include iStream, lalu include FStream yaitu pustaka untuk file handlingnya, include vector untuk menggunakan suatu data vektor, terus include stem untuk mengimport pustaka menangani tipe data string, include stem untuk mengimport pustaka menggunakan string stem, include iomanip untuk mengimport pustaka untuk mengatur format output seperti setW, setPosition, dan fix. Lalu include limits untuk mengimport pustaka memanipulasi batasan input, misalnya mengabaikan input yang salah. Lanjut, saya akan menjelaskan struktur atau struk dari expense atau pengeluaran. Di sini ada string date untuk menyimpan tanggal pengeluaran, lalu string kategori untuk menyimpan kategori pengeluaran, dan di sini ada double amount untuk menyimpan jumlah yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan pengeluaran atau add expense. Fungsi ini menggunakan referensi ke vektor yang menyimpan daftar pengeluaran. Lalu data tersebut akan disimpan sesuai dengan indeks yang diinputkan. Selanjutnya yaitu fungsi menampilkan semua pengeluaran atau show expense. Di sini akan dimulai dengan mengeluarkan pesan daftar pengeluaran, lalu menampilkan tanggal dengan tanggal, kategori, jumlah, dan menampilkan datanya.
lalu dilakukan pengulangan untuk menampilkan seluruh daftar dengan format ART untuk harganya, lalu ini jumlah, kategori dan tanggalnya. Lalu mengeluarkan nilai total pengeluaran dan mengeluarkan totalnya. Lalu fungsi menyimpan data ke file atau save to file. Fungsi ini berguna untuk menyimpan daftar pengeluaran ke file teks yang nantinya juga bisa dimuat. Tentunya yaitu fungsi memuat data dari file atau load from file. Setelah data itu disimpan ke dalam file, lalu dimuat lagi untuk menampilkan datanya menggunakan fungsi load from file. Di sini dilakukan perulangan while untuk meload seluruh data yang sudah disimpan sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi main atau fungsi utama. Di sini dilakukan pemanggilan untuk tiap-tiap fungsi, vektor, dan struk data. Lalu dilakukan do while untuk menentukan apakah program itu akan dijalankan atau akan dimatikan, atau akan memberikan pesan invalid. Lalu menampilkan daftar menu dengan layout seperti berikut. Lalu diinputkan choice atau pilihan. Lalu dilakukan pengecekan. Jika inputan yang dimasukkan tidak valid, maka akan memberikan pesan input tidak valid. Silakan masukkan angka yang sesuai. Lalu jika untuk pemilihan 1, 2, 3-nya dilakukan if else. Lalu if choice yang dipilih 1 akan menampilkan menu untuk input atau menambahkan pengeluaran. Lalu jika pilihannya 2 menampilkan daftar pengeluaran, dan jika pilihannya 3 akan mengeluarkan atau keluar dari program. Dan selebihnya jika menginputkan angka selain pada menu akan menampilkan pesan menu tidak valid. Silahkan coba lagi. Kesimpulan dari program ini akan mencatat pengeluaran, memberikan solusi sederhana namun efektif bagi pengguna yang ingin mengelola pengeluaran mereka dengan lebih terstruktur dengan menggunakan file teks untuk menyimpan data. Penggunaan dengan mudah melacak pengeluaran dari waktu ke waktu dan menghindari pemborosan yang tidak terkontrol. Program ini juga mengajarkan dasar penggunaan struktur data seperti vektor dan teknik pengolahan file dalam C++. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.